menguak kisah dan misteri Benteng Juang pada masa penjajahan Belanda. Kali ini kita ada di Lempur juga. Kemarin kan kita udah di Danau Kaco. Ini kan kemarin aku sempat dijemput oleh 2 orang prajurit itu di sini, ada yang kiri aku. Nah, terus Bapak Hamka sebagai juru kuncinya bilang di sini ternyata ada Benteng Juang tahun 1901 gitu. Itu tuh kayak awal mulanya Belanda masuk ke tanah Kerinci. Awal mula masuknya itu tuh di desa Lempur atau desa Manjunto gitu. Nah, jadi Bapak Hamka bilang mengajak kami untuk ekspor, untuk mengkulik informasi ataupun misteri yang ada di Benteng Juang. Itu bentengnya di sebelah sini. Sebelum kita ke benteng, kita ke air terjun dulu, mari menunggu Bapak Hamka turun. Kalau di sini sih dominannya itu sosok putri. Jadi putri yang di atas, yang di kerajaan itu sebenarnya kayak dayang gitu loh. Jadi kayak dayang, dia sering mandinya di sini. Kalau yang di atas itu kan putrinya tuh sudah pernah kan kita ke atas gitu ya, sudah ada video juga. Kalau di sini tuh lebih ke dayang-dayangnya gitu. Ya pakai selendang, cuman selendangnya nggak ada yang berwarna kuning. Kalau berwarna kuning kan yang di atas itu, jadi terahnya kalau udah warna kuning itu artinya udah tinggi gitu. Ini kan kayak dayang-dayang warna hijau, warna merah selendangnya gitu. Nah, selanjutnya di benteng ini saya mendapatkan informasi bahwa di abad ke-18, jalan ke arah Danau Kaco itu adalah jalan lintasan masyarakat Lempur ke Muko-Muko untuk barter beras dengan garam. Kemudian pada abad ke-18 itu juga Belanda dari Indrapura mengikuti jalan yang sama, menembus Kerinci dan sampailah Belanda di Lempur. Disinilah mulai terjamin silaturahmi antara Belanda dengan masyarakat Kerinci. Kemudian Belanda membawa calon pekerjanya dari Jawa. Inilah mulai terjalin silaturahmi antara Belanda dengan para pribumi di Kerinci. Belanda juga membawa masyarakat bekerja dari Pulau Jawa ke Kerinci dengan alasan untuk membantu masyarakat Lempur. Namun kemudian ternyata Belanda mulai minta tanah ataupun merebut tanah yang ada di hulu air Lempur atau renah tanah Manjuto untuk dijadikan kebun teh yang bernama Kayu Aro. Nah, oleh Belanda sudah dipasang patoknya tuh yang itu sejenis beringin. Batang pohonnya itu tuh masih ada yang dilihat di Salter 1 Danau Kaco. Itulah mulai timbulnya berselisih paham antara Belanda dengan masyarakat Kerinci. Kemudian pada abad ke-18 juga dipimpin oleh Bundi Gelar, Dipati Agung dan rekannya juga Dipati Nali itu membuat suatu pengumuman ke renah Kerinci dengan semboyan sulak melentuk hilir, tamiai melentuk hulu. Artinya kita bertemu di Sungai Manjuto untuk mengusir para Belanda. Nah, dibangunlah parit atau benteng di sekitaran Danau Kaco ini sebagai tempat persembunyian ketika Belanda masuk, maka dihajar habis oleh para pribumi di sepanjang sungai yang ada di Sungai Manjunto. Nah, kemudian di tahun 1903 itu Belanda juga menjatuhkan bom sebanyak 2 kali di Lempur Tengah. Dan disitulah petinggi adat Dipati Agung dan Dipati Nali mengambil kesimpulan ya, daripada negeri leku 50 tumbi habis di bom Belanda, kata beliau, lebih baik kita menyerahkan diri. Lalu mereka menyerahkan diri, yaitu seperti Dipati Agung, Dipati Nali dan juga Dipati Parbo itu dibawa ke Ternate. Nah, Dipati Agung dan Dipati Nali ini dieksekusi di Ternate
Ternate, sedangkan di Peti Parbo itu dikembalikan. Nah, setelah pimpinan ini dieksekusi oleh Ternate, maka masuklah Belanda ke Kerinci dan mulai membuka jalan sampai memindahkan kayu aro tadi di luar pulau adat ya, Kerinci, yaitu di bawah Gunung Merapi atau di luar daerah Sula. Di kala itu mungkin tahun 1923. Jadilah kebun teh di sana dan namanya juga tetap menjadi kayu aro gitu. Informasi ini juga sejalan dengan informasi yang saya dapatkan, dan juga puncak dari peperangan antara Belanda dengan Kerinci itu adanya di desa Pulau Tengah, dan juga bom yang dijatuhkan itu ternyata dibakarnya itu tuh desa di Pulau Tengah gitu, kenanya itu di desa Pulau Tengah seperti itu, atau memang sengaja dibakar atau memang sengaja dibom pada saat kala itu ya. Ini tuh bukan tanah loh, itu kayak semen gitu. Nggak bisa. Awal mulanya itu Belanda masuk ke Kerinci itu tuh tahun 1901. Tahun 1901 tuh awal mula masuknya itu di tanah Mangunto, yaitu di Desa Lempur, kan orang bilang sekarang tuh Desa Lempur. Kemudian tidak diterima oleh masyarakat Kerinci pastinya gitu kan, tidak diterima oleh pribumi gitu. Jadi banteng ini tuh dibuat karena terjadinya peperangan antara Kerinci dengan Belanda pada tahun awal mulanya itu pada tahun 1901 sampai pada tahun 1903. Masyarakat pribumi itu tuh ibaratnya tuh kayak Peti Parbonya gitu, berhasil membujuk Sultan Rajen, Tuanku Rajen katanya tuh, berhasil membujuk Tuanku Rajen untuk membawa pasukan Belanda ke Kerinci dengan tujuan agar tidak terjadi perpecahan ataupun perselisihan antara masyarakat Kerinci dengan Belanda. Tapi malah sebaliknya gitu, jadi malah masyarakat Kerinci itu tuh menolak keberadaan Belanda. Akhirnya terjadi peperangan selama 3 bulan lamanya. Selama 3 bulan itu tuh kunci utama ataupun tempat utama terjadinya peperangan itu tuh bukan di sini. Ini tuh kayak ibaratnya hanya banteng perlawanan. Ini sebenarnya banteng milik pribumi gitu. Benteng pribumi. Tempatnya itu tuh di Pulau Tengah. Jadi di Pulau Tengah pusat mereka terjadinya peperangan, sampai aku melihat kayak ada kayak perkampungan gitu penuh dengan api gitu, banyak banget api itu, besar banget. Pas saya lihat sejarahnya ternyata dikasih tahu ternyata bahwa Belanda pernah membakar habis desa Pulau Tengah pada masa itu, pada masa tahun 1903 itu tuh membakar habis, sehingga banyak korban selain dari para pejuang seperti ibu-ibu, anak-anak, perempuan hamil, itu semuanya ludes terbakar karena pada saat itu tuh memang Belanda memang membakar habis Pulau Tengah pada saat itu, desa Pulau Tengah pada saat itu. Aku melihat kayak kobaran api itu besar banget, orang kayak lalu lalang, sepeda ya, itu kayak nggak tahu ya, itu kayak bentukannya udah hangus gitu loh, bentukan yang udah hangus. Terus kayak aku lihat juga kayak ada beberapa kayak pendopo gitu juga bekas-bekas hangus pada saat itu. Pada akhirnya setelah dibakarnya Pulau Tengah itu tuh banyak korban, ibu-ibu, anak-anak, banyak korban selain dari pejuang gitu ya. Akhirnya pribumi juga di Kerinci berhasil mengalahkan Belanda. Mungkin pada tahun 19 bumi itu tuh berhasil mengalahkan Belanda, mungkin pada tahun 1906 atau 1907 sekitaran itu gitu. Terus aku melihat beberapa sosok yang di sini tuh ada beberapa Belanda, cuman nggak terlalu banyak, kayak ada 1-2 Belanda. Sosok yang paling banyak itu ya kayak sosok laki-laki, terus kayak laki-laki pribumi biasa gitu kan.
Nah, mungkin pada saat terbuatnya benteng ini nih untuk melawan pasukan Belanda, mungkin ada yang terbunuh gitu ya. Terus beliau juga menitipkan pesan yang laki-laki ini pakaian beliau tuh kayak pakaian biasa, pakai kaos, tapi kaosnya itu sudah robek di sini gitu ya, pakai celana pendek. Terus beliau bilang menitipkan pesan, sebenarnya masih banyak kayak peninggalan-peninggalan Belanda, peninggalan pribumi pada masa penjajahan Belanda yang masih belum terkulik di desa Renah Manjunto ya, di desa Lempur ini gitu. Jadi masih banyak sebenarnya tuh akan terkulik kata beliau, cuman belum kata beliau. Masih banyak katanya, masih banyak kayak seperti benteng-benteng yang lain, terus kayak ada aku lihat kayak ada air terjun dikasih lihat, terus juga ada kayak sejenis danau juga, tapi bukan salah satu danau yang ada di sini, kan udah ditemukan danau Nyalo. Masih ada lagi kata beliau yang belum ditemukan gitu. Jadi masih banyak peninggalan yang masih belum terkulik di desa Lempur.